Kalau yang kesini itu, aku setiap nginep di Puncak, ke Cianjur, ke Cipanas atau kemanapun pasti mampirin ke hijama pasyot ini. Hijama pasyot tuh kayak teknik Islam, apa sih namanya tuh ya? Apa kayak diambil darahnya? Pasyot, nanti kalian googling sendiri lah. Tapi setelah diginiin tuh aku selalu enak, badan tuh selalu enteng. Apalagi kan aku suka sakit kepala, suka apa, dan lagi kondisinya kan kita cuaca lagi buruk. Nah kebetulan mampir, nah karena tadi kita pergi ke, memang kan aku dari mulai Kelut, Merapi dulu, atau yang Banda yang di Malang, terus ya itulah, misalnya setiap ada bencana insya Allah aku memang berusaha untuk hadir langsung gitu, karena sebelum ini aku udah kirim bantuan udah 2 kali sih dari brand-brand aku yang expert dari Lumiere, tapi yang dari pribadi biasa aku jalan sendiri karena pengen lihat juga. Kadang-kadang kan mereka ketemu kita juga menghibur gitu. Cuma kalau biasanya kan poskonya satu tempat posko rame gitu kan, kalau ini poskonya kan dipisah-pisah dan nggak mungkin semua posko didatengin. Jadi ya udah tadi datang ke yang radius 5 kilo dari pusat gempanya, dan kata mereka gempa susulannya tuh suka masih ada, tapi ya nggak yang sampai separah gempa awal gitu. Aduh, bukan kebayang lagi dari 50 korban yang kita pertama dilihat sampai jadi 500 korban meninggal ya. Itu kan aku rasa pada saat evakuasinya, karena kan keterbatasan banyak hal ya, mungkin juga pada saat itu di rumah sakit pasti ngantri, akhirnya meninggalnya kebanyakan pada saat dibawa ke rumah sakit, ada pada saat menunggu bantuan, menunggu datangnya evakuasi gitu-gitu. Kalau 5 orang yang ditetapkan pertama kan memang udah ketahuan yang kelihatan gitu, belum ribuan yang luka-luka, yang sampai kehilangan kaki, kehilangan tangan, apalagi kebanyakan juga bayi. Ya mau gimana lagi, namanya musibah bencana kan nggak pernah ada yang tahu kita gitu, Allahualam. Jadi ya ngelihatnya pasti miris, pasti sedih. Aku tuh selalu melihat orang-orang yang terkena musibah gitu ya, mereka tuh mungkin yang kena angin, yang kehilangan keluarga, kehilangan rumah apa itu pasti ya. Tapi kalau ngelihat mereka masih dengan senyum, ngelihat kita masih foto, ngelihat kita masih ketawa, betapa entengnya hidup mereka gitu. Nggak kalau kita kayak udah gimana banget, lihat mereka kayak ya udah ini cobaan, ini musibah, ya insya Allah kita doain supaya digantikan dengan yang lebih baik. Mungkin ada hikmah dari setiap cobaan. Lihat mereka senyum, lihat mereka ketawa, lihat mereka masih bisa, mungkin ada yang kehilangan keluarga, orang tua atau anak, tapi masih bisa seperti tadi. Menurut aku itu luar biasa ya. Kalau waktuku lebih lama kayak di Pasar Gembrong kemarin terakhir ya kita sebut, yang aku terakhir datang ya itulah, aku masih bisa berinteraksi lebih lama. Ini karena aku mau ke Swiss tanggal 10. Tadinya aku mau nyuruh tim aja yang kesini karena udah dari yang expert sama Lumiere berangkat. Cuma aku rasanya yang lain aku datang, kok ini aku nggak datang ya gitu. Jadi menyempatkan diri gitu, tapi nggak bisa lama karena aku harus ada acara lain. Aku lagi kebutin kerjaan juga karena tanggal 10 mau berangkat. Jadi ya, tapi yang penting udah ketemu, udah berbaur, udah melihat gimana kondisinya, rumahnya rubuh semua ibaratnya. Tapi alhamdulillah mereka tetap happy. Ya mungkin kan didatengin itu kan suatu hal yang mungkin bukan hanya kita sebagai public figure, siapapun yang datang menghibur dan bisa memberi bantuan ke mereka sekecil seberapapun tuh pasti akan sangat membantu mereka gitu. Dan kemarin kenapa aku belinya bukan kayak mie atau sembako, karena mereka, aku dengar udah terlalu banyak yang ngasih bantuan dan udah ada dapur umum yang dibutuhkan kayak bantal, susu anak, keperluan bayi, makanan bayi, vitamin. Tadi aku kasih vitamin juga banyak banget.
Terus alhamdulillah ada, karena aku jadi BA brand, salah satu brand obat juga. Mereka juga pas aku bilang aku mau ngasih ini dari aku pribadi, siapa tahu mau, mereka ngirim juga.